Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajriani Nur Hikmah dari Analisis Kimia Angkatan 59. Saya sendiri, saya di sini tidak sendiri, melainkan bersama Kak Hilda Hilalatul Fajri dari alumni Analisis Kimia Angkatan 56. Mungkin untuk Kak Hilda boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo. Perkenalkan aku Hilda Hilalatul Fajri. Aku lulusan analis kimia Sekolah Vokasi IPB angkatan 56, baru lulus tahun 2022. Baik, tujuan saya mewawancarai kakak yaitu untuk memenuhi dari tugas pengganti UTS dari mata kuliah Kapita Selekta dengan topik pengalaman mencari pekerjaan, sistem seleksi masuk dunia kerja, dan upaya untuk selalu upgrade diri setelah menjadi fresh graduate. Baik Kak Hilda, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Jadi pertanyaan yang pertama, waktu waktu kakak setelah lulus dari Ankim langsung mendapatkan kerja atau gimana nih Kak? Pada saat aku lulus dari Ankim itu lulus tuh lulus dari Ankim tuh tahun 2022. Itu nggak langsung dapat kerja. Aku sempat ngasdos dulu selama 3 bulan. Kemudian setelah ngasdos aku sempat kerja, tapi itu eh, di luar bidang dari analis kimia waktu itu. Aku kerja pertama aku itu waktu itu di bagian marketing di perusahaan uji laboratorium. Sebenarnya masih lingkup kimia, cuma bukan bagian di labnya. Waktu itu kerja di bagian marketing cuma 3 bulan. Kemudian setelah itu aku nyari kerjaan lagi yang sesuai dengan bidang dan apa skill itu sampai sekarang maksudnya dari yang di lab itu dari 2023 sampai 2025. Ya baik Kak. Nah, yang aku tahu kan kakak sekarang kerja di SKA Nutriseutikal itu naik manufaktur gitu ya Kak. Nah, untuk kakak sendiri gitu lebih baik industri manufaktur atau lembaga pengujian atau inspeksi seperti itu Kak? Kebetulan aku udah dua dua bidang di laboratorium uji sama di manufaktur. Tapi menurut aku itu di setiap bidang tersebut tuh benefit yang kita dapatkan itu tuh beda-beda. Dan pendapat aku setelah aku menjalani dari bidang A ke bidang B itu aku memilih untuk di manufaktur karena dari segi benefit yang kita terimanya itu lebih besar gitu. Oke, baik Kak. Selanjutnya, ada nggak sih Kak struggle setelah lulus dari Ankim? Nah, kalau nggak itu kenapa dan apa yang menurut kakak bikin struggle-nya? Untuk struggle-nya sih mungkin setiap orang itu beda-beda ya tingkat struggle-nya mudah atau susahnya. Namun alhamdulillahnya lulus dari Ankim itu yang aku jalanin itu mulai dari nyari pekerjaan, maksudnya itu mulai dari sampai keterima kerja itu alhamdulillah lancar karena ketika lulus dari Ankim menurut aku sendiri kayak pandangan aku sendiri itu kita udah punya value sendiri, maksudnya kita udah punya nama baik dari kampus dan udah skill kita tuh udah mencukupi. Jadi struggle-nya nggak terlalu sulit aja sih. Oh, oke Kak, baik Kak. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan ada kesempatan kembali menjadi mahasiswa nih Kak, ada nggak sih yang pengen kakak lakuin, tapi baru kepikiran pas udah kerja gitu Kak? Kayak misal, kenapa ya dulu nggak nyoba ini itu gitu Kak? Ada nggak sih Kak kepikiran begitu? Untuk masalah itu mungkin kayak pelatihan-pelatihan yang aku baru kepikiran tuh kayak em, pelatihan apa? Pelatihan skill kayak misalkan ikut pelatihan penggunaan instrumen, pelatihan lainnya lah intinya pelatihannya yang aku nggak terlalu banyak ikut di perkuliahan karena pada saat kita sebagai fresh graduate itu ternyata hal itu kita butuhkan. Jadi kita bisa menjual apa ya skill yang kita dapatkan. Jadi kayak nggak hanya ijazah aja. Jadi mungkin mulai dari segi gaji dan lain-lain kita bisa lebih negosiasinya lebih dapat benefitnya lebih banyak aja dibandingkan cuma kayak kita cuma punya ijazah doang nggak punya sertifikat pelatihan-pelatihan lainnya sih itu. Baik Kak. Mungkin pertanyaan terakhir yaitu, ada nggak sih Kak wejangan atau hal khusus buat aku sendiri atau yang harus aku lakuin supaya lebih mudah gitu untuk berkarir setelah lulus dari Ankim dan strugglingnya lebih rendah gitu loh Kak? Pesan dari aku sih kamu selama kuliah itu banyak ikut organisasi biasain untuk aktif tidak hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang aja karena dengan kamu organisasi dan lain-lain itu bisa ngebentuk karakter kamu mudah beradaptasi dan lain-lain jadi ketika kamu kerja masuk ke dunia yang baru itu struggle-nya tidak sulit itu lebih mudah kemudian juga itu yang tadi aku katakan kalau bisa ikut pelatihan-pelatihan biar pada saat kamu lulus nyari kerja itu lebih punya nilai plus aja gitu dibandingkan teman-teman kamu mungkin itu aja sih. Oh ya, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari aku juga. Makasih banyak Kak Hilda sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber dari wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.